Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan berkelimpahan selalu. Masih bersama saya Diwantoro di channel Rumus Kehidupan ya. Channel yang banyak mengupas tentang sisi-sisi kehidupan dan juga berbagai macam solusinya. Nah, banyak dari kita ya teman-teman semuanya yang sering mengalami satu kegagalan. Nah, ini kegagalan dalam hal apapun ya, baik yang kegagalan dalam pekerjaan, kegagalan dalam rumah tangga, kegagalan dalam sosial masyarakat dan sebagainya. Nah, yang saya garis bawahi adalah ketika kita mengalami kegagalan ini, kita langsung stuck, berhenti di tempat. Kita langsung merasa putus asa, kita langsung merasa menjadi seolah-olah manusia yang tidak berguna. Nah, di sini yang poin ingin saya tekankan, yang saya garis besarkan, bahwa ketika kita mengalami kegagalan terus kita menjadi seolah-olah manusia yang paling buruk, seolah-olah manusia tak berguna, seolah-olah kita menjadi down ya, menjadi paling bawah ya. Nah, padahal kalau teman-teman semua simak jauh lebih dalam, teman-teman semua bisa introspeksi lebih dalam, ternyata kegagalan itu adalah guru kita yang menyerupai dalam bentuk lain. Wah, jadi guru itu banyak ya teman-teman. Guru itu ada yang guru fisik, itu yang di sekolah tuh, yang SD, SMA itu guru fisik. Ada yang namanya lagi guru sejati. Mungkin kalau kalian belajar spiritual ya, itu ada tuh namanya guru sejati. Nah, bicara spiritual, kalian bisa simak channel saya satu lagi, channel Ki Diwantoro ya. Itu membahas tentang spiritual. Ada juga guru yang menjadi pengalaman. Nah, pengalaman itu sebuah guru juga. Dan ini guru dalam bentuk lain adalah kegagalan tersebut ya. Nah, sekarang bagaimana menyikapinya? Kan itu guru, berarti kita harus menghormati ya. Jadi kegagalan itu guru yang harus kita hormati ya. Karena dia nggak ada tangannya, kita nggak bisa cium tangan bolak-balik tuh gurunya tuh. Tapi kita harus menjurnal atau introspeksi, bertanya, dan sharing-sharing dengan guru tersebut yang dalam bentuk lain adalah kegagalan. Satu contoh yang paling gampang apa nih? Yang teman-teman biasa alami apa nih? Gagal apa? Wah, gagal dalam keluarga, dalam bercinta. Wah, boleh juga nih, boleh masuk. Oke. Gagal dalam bercinta atau berkeluarga. Nah, kaum Gen Z, ya, saya nyebutnya Gen Z ya, karena saya ini masih di kaum milenial. Kalau teman-teman yang lebih muda sekarang ini kaum Gen Z. Besok gen apa? Saya belum tahu. Kita masih cari tahu besok. Nah, ada ya kita ngelihat ganteng oke, atau yang perempuan cantik oke, seksi oke, terus keuangan oke, dan lain sebagainya. Tapi kok dia pendekatan dalam hal cinta ya dan sebagainya, nah, itu selalu gagal. Sudah mencoba menjalin hubungan ya, awalnya lancar ya, dalam beberapa periode gagal. Jadi kegagalan dalam percintaan ini, setelah gagal bercinta, yang Gen Z ini larinya ke minuman keras, es batu salah satunya itu minuman keras. Ada yang larinya gantung diri. Nah, gantung diri, wah, pokoknya larinya ke arah negatif karena dia merasa putus asa. Ya, dia merasa sudah nggak berguna lagi dan dia mungkin merasa orang paling jelek sedunia ya. Akhirnya kecewa dan lain sebagainya. Padahal itu ternyata ya guru kita sedang memberikan pelajaran. Coba kita sharing-sharing lagi dengan kegagalan. Kenapa sih saya bisa gagal? Oh iya, ganteng udah, duit udah. Ternyata pasangan kita nggak cuma butuh ganteng atau cantik loh teman-teman,
pasangan kita juga nggak butuh duit ya. Saya sering lihat realita orangnya jelek ya, duitnya yang juga nggak punya, tapi dia fine-fine aja dalam masalah percintaan. Nah, berarti dia itu punya rumus, berarti dia sudah sharing-sharing dengan gurunya yang bernama kegagalan itu. Oke, kita kupas satu-satu ya teman-teman, pelan-pelan sambil ngopi, sambil ngerokok bebas. Teman-teman juga sambil tiduran ya, dengerin video ini sambil tidur, siapa tahu bermanfaat. Kalau bermanfaat ya bagi-bagi, sharing-sharing ke teman-teman yang lain. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus damai dulu dengan kegagalan tersebut ya. Jadi ketika kita gagal dalam apapun, bukan hanya dalam percintaan, kerjaan ya, masyarakat, bisnis dan lainnya, pertama kita jangan putus asa. Kita damai dulu dengan kegagalan. Oke, kegagalan, kamu memberikan saya pelajaran yang terbaik hari ini. Oke, sekarang kita berteman ya. Kalau kita sudah berteman, berarti kamu harus memberikan kunci-kunci atau memberikan arahan-arahan kenapa kamu bisa hadir dalam hidup saya. Kegagalan itu bisa hadir dalam hidup saya. Nah, pokoknya kita ngomong sendiri deh kayak orang gila ya. Ya, itu kita ngomong dengan kegagalan, kita curhat. Jadi dia yang membuat kita gagal itu kita curhatin itu. Ya, diri kita sendiri. Ya. Nah, di sini poin pertama, kita mempunyai banyak waktu untuk kita berbicara dengan diri sendiri. Oke, sudah nih poin pertama dicatat. Kita berdamai dengan kegagalan. Poin kedua, setelah kita berdamai dengan kegagalan, kan pasti kita udah nggak putus asa lagi dong, udah nggak minum air keras lagi dong, udah nggak gantung diri lagi dong, karena kita sudah berdamai dengan kegagalan. Berdamai ini maksudnya menerima ya. Oke, saya menerima kegagalan hari ini karena ini satu bentuk pelajaran untuk saya. Terus kita tanya lagi dong ke diri kita yang lebih jauh ke dalam. Kenapa sih saya gagal? Kantong saya tebel ya, kumis saya, brewok saya lumayan, tapi kenapa saya bisa gagal? Atau saya cantik, seksi, kenapa saya gagal? Ternyata teman-teman ya, pasangan kita tuh nggak cuma butuh tampang, pasangan kita juga nggak cuma butuh duit. Yang sebenarnya dibutuhkan oleh pasangan kita ini dalam hal percintaan itu adalah sebuah kenyamanan. Nah, ini yang banyak orang nggak tahu ya. Banyak duit nggak nyaman, nggak ada yang mau. Banyak ganteng tapi nggak nyaman, nggak ada yang mau juga ya. Saya realita tuh, teman saya banyak kok ya. Nanti kapan-kapan saya share fotonya ya di video ini. Just kidding. Itu dia duit ya tanda kutip nggak cukup banget, wajah kalau pas dipas-pasin ya masih kurang pas banget, tapi pasangannya merasa nyaman ya, dia merasa bisa saling tukar pikiran, berasa bisa saling mendengarkan, berasa saling menghargai, sehingga pasangannya akan menerima apapun kondisi dia. Gak bisa dipungkiri memang kita hidup di realitas sekarang ini, duit dan tampang lah. Tapi kan itu bukan poin utama, dan itu pun akan mempunyai fasenya. Ketika itu semua selesai, duit akan mempunyai masanya yang akan selesai, tampang juga akan mempunyai masa yang akan selesai. Tapi ketika kita sudah mendapatkan kenyamanan, itu gak akan pernah selesai. Selesai-selesainya kita berada di sebuah rumah tangga yang penuh dengan keharmonisan. Nah, begitu juga teman-teman yang punya kegagalan dalam hal lain ya, pekerjaan, bisnis dan lain sebagainya. Poin utama yang ingin saya tekankan, kalian damai dulu dengan kegagalan kalian introspeksi ya. Nanti kalian akan diberikan solusi-solusi oleh diri kalian sendiri, oleh guru kalian sendiri yang berbentuk kegagalan tersebut. Oke, segitu aja sharing-sharing kita di Rumus Kehidupan. Ikuti video saya, like, subscribe untuk agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Kita akan bahas rumus-rumus kehidupan lainnya. Terima kasih, sehat untuk teman-temanku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.